Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang tukang ojek bernama Sumarno. Setiap malam, ia selalu menunggu penumpang di pos ojek dekat pasar tradisional hingga pukul 1 dini hari. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat suasana terasa lebih dingin dan sepi. Sumarno duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi dari termos kecilnya. Ia melirik jam tangan, jarum pendek menunjuk angka 12 dan jarum panjang di angka 3. Ia menghela napas panjang. Sepi sekali malam ini, gumamnya. Tiba-tiba dari kejauhan, seorang wanita muda berjalan mendekat. Ia mengenakan gaun putih panjang, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. "Pak, bisa antar saya pulang?" tanya wanita itu dengan suara pelan. Sumarno terkejut, namun segera menguasai dirinya. "Tentu, Mbak. Kemana tujuannya?" "Ke desa sebelah, Pak," jawabnya singkat. Sumarno mengangguk, lalu menyalakan motornya. Wanita itu naik ke jok belakang tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, suasana terasa hening dan mencekam. Sumarno mencoba mencairkan suasana. "Mbak, malam-malam begini kok sendirian? Tidak takut?" tanyanya sambil melirik ke spion. Wanita itu diam sejenak sebelum menjawab, "Saya sudah terbiasa, Pak." Sumarno merasa ada yang ganjil, namun ia berusaha mengabaikannya. Saat melewati jalan yang dikenal angker, tiba-tiba motornya terasa lebih berat. Ia melirik ke spion dan terkejut melihat bayangan wanita itu berubah. Punggungnya berlubang besar, memperlihatkan organ-organ dalam yang mengerikan. "Astaga!" seru Sumarno dalam hati. Dengan gemetar, ia membaca doa dalam hati dan mempercepat laju motornya menuju area yang lebih ramai. Setelah beberapa saat, ia merasa beban di motornya berkurang. Ia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa wanita itu telah menghilang tanpa jejak. Sesampainya di pos ojek, Sumarno masih diliputi ketakutan. Ia menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya. "Ah, Marno, kamu pasti cuma berkhayal. Mungkin kamu terlalu lelah," kata Budi, salah satu rekannya, sambil tertawa. "Iya, cerita hantu seperti itu kan cuma mitos," tambah yang lain. Sumarno menggeleng. "Aku serius. Aku melihatnya sendiri." Budi menepuk bahu Sumarno. "Kalau begitu, biar aku yang buktikan. Malam ini aku akan tunggu penumpang sampai larut." Malam berikutnya, Budi menunggu di pos ojek hingga lewat tengah malam. Hampir saja ia menyerah ketika seorang wanita dengan gaun putih panjang mendekat. "Pak, bisa antar saya pulang?" tanya wanita itu dengan suara pelan. Budi mengangguk. "Kemana tujuannya?" "Ke desa sebelah, Pak," jawabnya singkat. Sepanjang perjalanan, Budi merasa suasana semakin mencekam. Ia teringat cerita Sumarno dan melirik ke spion. Betapa terkejutnya ia melihat punggung wanita itu berlubang besar. Dengan panik, Budi membaca doa dan mempercepat laju motornya. Setibanya di area ramai, ia menoleh ke belakang dan mendapati wanita itu telah menghilang. Keesokan harinya, Budi menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya. Mereka yang sebelumnya meragukan cerita Sumarno, kini percaya bahwa ada hal-hal di luar nalar yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Setelah pengalaman menegangkan yang dialami Sumarno dan Budi, rekan-rekan tukang ojek lainnya mulai mempercayai cerita mereka. Namun ada satu orang yang masih meragukan kebenaran kisah tersebut, yaitu Joko. Ia dikenal sebagai sosok yang skeptis dan selalu mencari penjelasan logis atas segala sesuatu. Suatu malam, saat berkumpul di pos ojek, Joko menyatakan ketidakpercayaannya. "Ah, kalian terlalu percaya takhayul. Mungkin kalian hanya lelah atau berhalusinasi," kata Joko sambil menggelengkan kepala. Sumarno menatap Joko dengan serius. "Joko, kami tidak mengada-ada. Pengalaman itu nyata dan sangat menakutkan." Budi menambahkan, "Benar, Jok. Aku juga awalnya tidak percaya, tapi setelah mengalaminya sendiri, aku sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Joko tersenyum sinis. "Baiklah, kalau begitu, malam ini aku akan menunggu penumpang hingga larut. Kita lihat apakah aku akan mengalami hal yang sama." Malam itu, Joko memutuskan untuk tetap di pos ojek hingga lewat tengah malam. Ia duduk sendirian, menunggu penumpang sambil sesekali mengecek ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 12.45 ketika seorang wanita muda dengan gaun putih panjang muncul dari kegelapan. Wajahnya pucat dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu mendekat dan dengan suara pelan berkata, "Pak, bisa antar saya pulang?" Joko, meskipun merasa ada yang aneh, tetap profesional dan mengiyakan permintaan tersebut. "Tentu, Mbak. Kemana tujuannya?" "Ke desa sebelah, Pak," jawab wanita itu singkat. Sepanjang perjalanan, suasana terasa hening dan mencekam. Joko mencoba mencairkan suasana dengan berbicara, namun wanita itu hanya diam.
Saat melewati area yang dikenal angker, tiba-tiba motor Joko terasa lebih berat, seolah-olah membawa beban yang sangat besar. Ia melirik ke spion dan terkejut melihat bayangan wanita itu berubah. Punggungnya berlubang besar, memperlihatkan organ-organ dalam yang mengerikan. Panik dan ketakutan, Joko membaca doa dalam hati dan mempercepat laju motornya menuju area yang lebih ramai. Namun, semakin ia berusaha menjauh, suara tawa wanita itu semakin terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Setelah beberapa saat, ia merasa beban di motornya berkurang. Ia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa wanita itu telah menghilang tanpa jejak. Sesampainya di pos ojek, Joko turun dari motor dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Rekan-rekannya yang masih berada di sana segera menghampirinya. "Joko, ada apa? Kamu terlihat sangat ketakutan," tanya Sumarno dengan cemas. Joko menelan ludah dan dengan suara bergetar berkata, "Kalian benar, aku baru saja mengantar sundel bolong." Budi menepuk bahu Joko dengan empati. "Sekarang kamu mengerti kan? Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Sejak malam itu, Joko tidak lagi meragukan cerita mistis yang diceritakan rekan-rekannya. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan secara rasional. Dan terkadang, kepercayaan terhadap hal-hal gaib memang ada benarnya. Kehebohan mulai merebak di desa, setelah beberapa orang mulai menceritakan pengalaman mereka yang tidak kalah menyeramkan dengan yang dialami Joko. Warga yang sebelumnya tidak percaya mulai terperangkap dalam ketakutan yang meluas. Berita tentang sundel bolong yang muncul di tengah malam semakin banyak terdengar dari mulut ke mulut. Malam itu, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari pos ojek Sumarno berkumpul di luar rumah mereka, merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, seorang wanita dengan gaun putih panjang muncul di tengah jalan desa. Wanita itu berjalan tanpa suara, matanya kosong dan wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai menutupi sebagian besar wajahnya. Seorang warga, Pak Joko, bukan Joko tukang ojek, yang sedang duduk di beranda rumahnya, terkejut saat melihatnya. Itu dia!" teriak Pak Joko sambil menunjuk ke arah wanita tersebut. Warga lain yang mendengar teriakan itu langsung keluar rumah dan melihat sosok wanita itu berjalan perlahan di tengah jalan desa. Suasana langsung berubah mencekam. Beberapa warga yang sudah mendengar cerita tentang sundel bolong mulai merasa panik. "Aduh, itu sundel bolong! Apa dia akan datang ke rumah kita?" teriak salah satu warga dengan wajah pucat. "Lari, lari!" teriak warga lain yang mulai berlari ke dalam rumah. Suaranya penuh teriakan dan kegelisahan, membuat suasana semakin histeris. Wanita itu terus berjalan tanpa memperhatikan orang-orang yang panik di sekitarnya. Begitu ia melewati rumah-rumah warga, beberapa orang yang berani mendekat merasa ada beban yang sangat berat di sekitar mereka, seolah-olah udara menjadi semakin tebal dan sesak. "Ini tidak mungkin, tidak mungkin!" teriak Pak Joko yang tadi melihat wanita itu. Tiba-tiba, dengan cepat dan mengejutkan, wanita itu berhenti tepat di depan rumahnya. Tanpa peringatan, ia menoleh ke arah Pak Joko dan warga-warga yang ada di dekatnya. Dan mereka bisa melihat dengan jelas punggung wanita itu. Terlihat jelas sebuah lubang besar yang mengerikan, di mana organ dalamnya tampak mengerikan, darah mengalir dari sana. Suasana semakin kacau. Beberapa warga yang melihatnya menjerit histeris, sementara yang lainnya terjatuh pingsan karena ketakutan. Pak Joko, yang sebelumnya tidak percaya, hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi, tidak tahu harus berbuat apa. Itu benar-benar sundel bolong," katanya dengan suara gemetar. Wanita itu lalu melangkah mundur, seolah-olah tahu bahwa ia sudah membuat cukup kekacauan. Dengan cepat, ia berbalik dan berjalan menjauh menuju kegelapan malam, meninggalkan warga desa yang masih terkejut dan ketakutan. Namun, meskipun wanita itu menghilang dalam kegelapan, rasa takut dan histeria di desa itu tetap terasa. Warga mulai mengunci pintu dan jendela rumah mereka, khawatir jika sundel bolong akan datang lagi untuk menakut-nakuti mereka. Di pos ojek, Sumarno, Budi, dan Joko yang mendengar kabar tersebut hanya bisa saling menatap dengan ekspresi cemas. "Kalian lihat? Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang kita alami itu nyata," kata Sumarno dengan suara berat. Joko hanya mengangguk, masih merasakan ketegangan yang sama seperti yang dialami Pak Joko dan warga desa. "Ini bukan hanya cerita lagi, ini nyata," katanya pelan. Keheningan meliputi mereka. Seperti yang mereka ketahui, malam-malam setelah itu akan menjadi lebih mencekam.
Dan desa itu tidak akan pernah bisa melupakan sosok Sundel Bolong yang menakutkan itu. Malam itu, setelah kejadian yang membuat desa gempar, warga berkumpul di rumah Pak Lurah. Mereka masih ketakutan, membicarakan sosok Sundel Bolong yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang bahkan masih gemetar, sementara yang lain hanya bisa terdiam. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua bernama Mbah Wiryo tiba-tiba berdiri dari duduknya. Wajahnya tampak berat, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sudah lama terkubur dalam ingatannya. Semua mata tertuju padanya saat ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu siapa dia." Semua warga terkejut. Sumarno, Joko, dan Budi langsung mendekat, penasaran dengan apa yang akan dikatakan pria tua itu. Dia bukan sembarang hantu. Dia dulu adalah seorang gadis bernama Siti, kata Mbah Wiryo. Suaranya bergetar. Suasana menjadi hening. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Siti adalah seorang gadis desa yang cantik, lembut, dan baik hati. Lanjut Mbah Wiryo. Dia tinggal di sini puluhan tahun lalu, sebelum akhirnya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Warga mulai saling berbisik. Beberapa dari mereka mengingat bahwa dulu memang ada seorang gadis bernama Siti yang menghilang secara misterius. Mbah Wiryo menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Siti jatuh cinta dengan seorang lelaki kaya yang menjanjikannya kehidupan yang lebih baik, katanya. Namun, lelaki itu ternyata hanya mempermainkannya. Saat Siti hamil, lelaki itu meninggalkannya begitu saja. Beberapa warga mulai menutup mulut mereka, terkejut dengan cerita itu. Masyarakat di zaman itu kejam, lanjut Mbah Wiryo. Mereka menganggap Siti sebagai aib. Dia diusir dari rumahnya, dijauhi, bahkan dikejar-kejar oleh orang-orang yang menganggapnya sebagai pembawa malu. Sumarno mengepalkan tangannya. Lalu apa yang terjadi padanya, Mbah? Mbah Wiryo menundukkan kepalanya, seolah-olah tidak ingin mengingat bagian itu. Siti disiksa. Beberapa orang yang kejam membawanya ke hutan. Mereka menganiayanya hingga meninggal dalam keadaan mengenaskan. Katanya dengan suara parau. Bahkan, ada yang bilang mereka menusuk punggungnya hingga tembus. Warga menahan napas. Beberapa perempuan mulai menangis pelan. Siti meninggal dengan penuh dendam dan kepedihan, lanjutnya. Jasadnya tidak pernah ditemukan, tapi arwahnya masih gentayangan, mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan saat hidup. Joko merinding mendengar kisah itu. Jadi, Sundel Bolong yang kita lihat itu adalah Siti? Tanya Budi dengan suara bergetar. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Ya, dia kembali untuk mengingatkan kita akan dosa masa lalu, untuk menuntut balas atas kezaliman yang diterimanya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Kini, mereka sadar bahwa sosok Sundel Bolong bukan hanya sekadar hantu menakutkan. Ia adalah korban dari kejahatan manusia. Korban dari kebengisan dan ketidakadilan. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada yang tahu apakah arwah Siti akan berhenti menghantui desa ini, atau justru semakin menuntut keadilan dengan cara yang lebih menyeramkan. Setelah pengakuan Mbah Wiryo, suasana semakin tegang. Warga mulai ketakutan. Beberapa orang memilih mengunci diri di rumah, sementara yang lain mencoba mencari cara untuk menenangkan suasana. Tapi ketakutan mereka berubah menjadi teror yang nyata saat suara tangisan seorang wanita tiba-tiba terdengar di tengah malam. Tolong aku, tolong aku. Suara itu mengalun di sepanjang jalan desa, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa warga yang masih berada di luar rumah saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Dengar itu Siti, teriak salah seorang warga. Pak Lurah yang baru saja hendak menenangkan warga tiba-tiba melihat sesuatu dari kejauhan. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih berdiri di ujung jalan, tepat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Sosok itu diam, menundukkan kepala. Tapi perlahan, ia mulai melangkah mendekat. "Astagfirullah, dia datang!" teriak seseorang. Semua orang panik. Beberapa mencoba lari masuk ke rumah mereka, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpaku dalam ketakutan. Saat sosok itu semakin mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dengan gerakan yang tidak wajar, kepalanya terangkat, menunjukkan wajahnya yang pucat dengan mata hitam kosong. Senyumnya menyeringai lebar, nyaris tidak manusiawi. "Aku sakit. Aku disiksa. Aku tidak terima." Suara itu menggema di telinga semua orang. Lalu, dengan gerakan cepat, sosok itu menolehkan kepalanya ke belakang, tanpa menggerakkan tubuhnya. Saat itulah warga melihatnya. Lubang menganga di punggungnya yang dipenuhi belatung, darah hitam mengalir perlahan, dan suara berdesir seperti daging yang membusuk terdengar samar. "Ya Allah!"
Warga menjerit ketakutan. Beberapa dari mereka jatuh pingsan di tempat. Pak Joko, yang sempat meragukan keberadaan sundel bolong, kini berdiri gemetar. Ampuni kami, Siti. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Tapi sundel bolong itu tidak peduli. Ia terus berjalan mendekati mereka satu persatu. Tiba-tiba lampu jalan berkedip-kedip, lalu padam. Desa menjadi gelap gulita. Teriakan menggema dari berbagai penjuru desa. Sumarno, yang mencoba bersembunyi di pos ojek, tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dengan napas tersengal, ia menoleh perlahan. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Sumarno. Kenapa kalian diam saja saat aku disiksa? Bisik sundel bolong dengan suara menyeramkan. Sumarno tidak bisa bergerak. Badannya kaku, napasnya tercekat. Tiba-tiba, sundel bolong itu tertawa. Tawa yang bukan dari dunia ini. Serak, parau, dan penuh dendam. Lalu dengan sekali kedipan mata, sosok itu menghilang. Malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam sejarah desa. Beberapa orang ditemukan pingsan di jalan jerak, sementara yang lain mengunci diri di rumah selama berhari-hari. Sejak kejadian itu, warga sepakat untuk mengadakan doa bersama setiap malam Jumat. Mereka berharap arwah Siti bisa tenang, meskipun di hati kecil mereka tahu ia masih ada di sana, mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ketenangan yang rapuh. Setelah malam yang penuh teror itu, desa menjadi sunyi. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah maghrib. Jalanan yang biasanya ramai dengan anak-anak bermain, kini kosong melompong. Warga memilih untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat sebelum malam tiba. Sumarno, Joko, dan Budi tidak lagi mangkal di pos ojek hingga larut malam. Bahkan, beberapa tukang ojek lainnya mulai berpikir untuk pindah mencari rezeki di desa lain. Pak Lurah mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Semua warga yang masih ketakutan berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai desa ini, kata Pak Lurah dengan suara tegas. Kita harus mencari solusi. Kita harus menenangkan arwah Siti. Mbah Wiryo, yang sejak awal mengetahui kisah tragis Siti, maju ke depan. Tidak cukup hanya berdoa, kita harus menemukan jasadnya dan menguburkannya dengan layak. Arwahnya masih gentayangan karena dia tidak mendapatkan keadilan. Warga saling berpandangan. Mereka tahu ini bukan tugas yang mudah. Tapi demi ketenangan desa, mereka harus melakukannya. Mencari jasad yang hilang. Esok paginya, beberapa warga termasuk Sumarno, Joko, dan Budi berangkat ke hutan yang disebut-sebut sebagai tempat Siti dibuang. Mereka membawa cangkul, sekop, dan peralatan lainnya. Setelah berjam-jam menggali di berbagai titik, salah satu warga tiba-tiba berteriak. Ini dia! Ada tengkorak! Semua orang berlari mendekat. Mereka menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang terkubur di bawah tanah dangkal. Tidak jauh dari sana, beberapa potong kain lusuh juga ditemukan, sudah hampir hancur dimakan waktu. Mbah Wiryo menutup matanya dan menghela napas panjang. Akhirnya kita menemukanmu, Siti. Jasad itu kemudian dibersihkan dan dimakamkan dengan layak di pemakaman desa. Warga mengadakan doa bersama, meminta ampunan untuk Siti, dan berharap arwahnya bisa tenang. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana di desa perlahan berubah. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada lagi penampakan sundel bolong yang mengintai di sudut-sudut jalan. Sumarno dan teman-temannya mulai berani kembali mangkal di pos ojek, meski mereka tidak lagi seberani dulu. Jadi, kita udah aman kan? Tanya Budi sambil menghisap rokoknya. Sumarno mengangguk. Sepertinya iya. Yang penting, kita harus ingat satu hal. Jangan pernah mengulangi kesalahan masa lalu. Joko menghela napas lega. Akhirnya, desa kita kembali normal. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di langit. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang sudah lama dinantikan. Tapi jauh di sudut desa, di bawah pohon tua dekat makam, angin berdesir pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia.